Di saat kita dalam perjalanan untuk berkegiatan di alam terbuka, segala ancaman bahaya kapanpun dan dimanapun bisa saja datang. Jadi, di saat itulah kita memasuki dalam keadaan survive. Perlu diingat ada rumus 3 survival. Yang pertama, 3 menit tanpa oksigen, 3 jam tanpa perlindungan, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jai Julfikar dengan nama rimba Tagor. Saya salah satu anggota dari mahasiswa pencinta alam di Aksa Jagat Angkatan 6 Akasa Adhikari dengan nomor regis DJ.06.036.21. Banyak hal yang kita tahu, salah satunya adalah perlindungan dari cuaca buruk, kondisi alam, ancaman dari hewan buas yang sering kita sebut sebagai shelter. Maksud dan tujuan pembuatan shelter yaitu untuk melindungi diri dari pengaruh alam seperti panas, hujan, dan angin, terlebih lagi sebagai tempat beristirahat. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit tentang shelter. Seperti yang kita tahu, shelter itu bukan hanya sekadar perlindungan seperti tenda dan lain-lain, melainkan dari ujung kaki sampai ujung kepala seperti topi, kemeja lapangan, sarung tangan, celana lapangan, dan sepatu. Itu juga merupakan bentuk dari shelter paling dasar karena berfungsi untuk melindungi tubuh. Shelter berikutnya seperti tenda, goa, bipak alam yang bahan pembuatannya memanfaatkan dari alam, dan juga shelter buatan seperti bipak ponco dan playsheet. Nah, kali ini kita akan membuat shelter atau bipak buatan dari jas ponco. Jadi shelter buatan ini suatu perlindungan yang bisa kita buat dari perlengkapan yang biasa kita bawa. Sebelum kita mendirikan sebuah shelter, yang pertama kita perhatikan yaitu kita harus analisa lingkungan. Perhatikan terlebih dahulu saat kita mendirikan bipak, perhatikan bagian atas apakah ada ranting atau pohon yang rapuh, tidak berada di bawah pohon yang berdiri sendiri atau paling tinggi, jauh dari pohon mati atau pohon yang akan tumbang. Kemudian bagian bawah dan sekeliling area apakah ada sarang hewan, jauh dari jalur binatang, dan lain sebagainya sampai benar-benar aman. Sebelum mendirikan bipak, alangkah baiknya kita membersihkan area agar saat kita membuat bipak terasa nyaman. Kemudian untuk pemilihan lokasi yang perlu kita perhatikan yaitu cari tempat yang datar dan tidak miring, kering, atau jika hujan tidak tergenang, juga bukan jalur air. Kemudian tidak terlalu dekat dengan sumber air dan tidak jauh pula dari sumber air. Karena jika kita mendirikan bipak di dekat sumber air, maka ancaman akan semakin besar, seperti banjir bandang ataupun serangan hewan. Karena yang membutuhkan air bukan hanya kita, namun hewan juga sangat membutuhkan air. Sesudah kita menganalisa lingkungan dan mengetahui berbagai bipak, kita akan menyiapkan bahan-bahan pembuatan bipak dari yang kita bawa dan juga memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia dari alam. Langkah pertama, cari media ikatnya. Jika tidak ada, kita bisa memanfaatkan kayu di sekitar. Kemudian bentangkan ponco dengan bagian tengah.
Untuk bagian kepala di jas ponco sebaiknya diikat agar saat hujan tidak bocor atau air tidak masuk ke dalam bipak. Perhatikan pula sudut kemiringan bipak. Sebaiknya dibuat lebih dari 45 derajat agar air mudah mengalir dan cepat jatuh sehingga kemungkinan bocor semakin kecil. Setelah bipak sudah dibangun, lalu bersihkan dan rapikan agar nyaman untuk beristirahat. Dan jangan lupa membuat parit atau saluran air di sekitar bipak agar aman dari air hujan. Bipak ini cocok untuk kondisi di saat kita ingin beristirahat untuk tidur. Dan perhatikan juga ketinggian dari bentangan bipak, bisa diatur dengan memperhatikan arah angin. Sekian sedikit pembahasan mengenai shelter yang terbuat dari jas ponco. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin undur diri. Salam lestari.